Bimbingan skripsi yang cepat selesai itu yang seperti apa sih? Nah, teman-teman, selama saya beberapa tahun membimbing mahasiswa, saya menemukan fakta bahwa biasanya bimbingan skripsi ini lama karena terlalu banyak tahap yang tidak penting menurut saya. Nah, ini adalah contoh bagaimana secara tradisional atau secara konvensional bimbingan skripsi itu dilakukan. Biasanya mahasiswa ini disuruh mencari sesuatu dan kemudian menuliskannya. Misalnya contoh, untuk menuliskan bab 1, mahasiswa harus mencari masalahnya dulu. Dan kemudian mereka baru bisa menulis bab 2 kalau sudah mendapatkan teorinya. Ya, teman-teman juga baru bisa menuliskan bab 3-nya ketika teman-teman sudah tahu metodenya apa. Ya, artinya apa di sini yang saya lihat ada kelemahan. Kelemahannya apa? Biasanya mahasiswa ini ketika mereka sudah menulis bab 1 dan ketika mereka masuk ke bab 2, mereka mencari teorinya nggak ada misalnya. Nah, itu kemudian membuat bab 1 mereka bahkan kemungkinan diubah. Artinya prosesnya dimulai dari awal lagi. Begitu seterusnya. Biasanya bimbingan itu berkutat di bab 1, bab 2 dulu. Baru kemudian setelah mendapatkan metode yang cocok, analisis datanya, tekniknya sudah betul, baru kemudian melakukan pengumpulan data. Ini yang biasanya memakan waktu. Kalau kita lihat paling tidak ada 4 tahap besar dalam bimbingan. Nah, yang selama ini saya praktekkan sebenarnya cuma ada 2 tahap besar saja. Nah, yang paling penting justru yang pertama, mahasiswa itu sudah bisa menemukan relevansi antara masalah dengan teorinya dulu. Jadi, bahkan saya itu tidak meminta mereka langsung menulis dari bab 1. Silahkan Anda bikin pendahuluannya dulu. Tidak, saya tidak pernah melakukan itu. Yang saya lakukan adalah mereka melihat fenomena, masalahnya seperti apa, dan cari teorinya dulu. Memang terlihat di awal itu bimbingan saya berbeda dengan bimbingan yang lain. Aduh, bimbingannya Mas Sakti kok belum ngapa-ngapain ya. Tetapi ini sangat penting supaya tadi bagian ini tidak terus diubah-ubah dan direvisi dan bahkan diubah total ya. Jadi yang saya lakukan kembali lagi, pertama mahasiswa itu saya minta untuk mencari masalah dengan teori yang cocok seperti apa. Nah, setelah masalah dan teori ini kemudian cocok, begitu teman-teman langsung bisa menuliskan bab 1 sampai bab 2-nya. Dan sebenarnya ketika rumusan masalahnya itu sudah terumuskan, bab 3-nya juga sudah bisa ditentukan. Artinya apa? Di tahap yang pertama ini, ketika masalah dan teorinya ini sudah firm, mereka sudah bisa juga menentukan metodenya, langsung bisa menulis bab 1 sampai bab 3. Ya, dengan jumlah revisi yang tidak terlalu banyak. Karena apa? Karena sudah hampir pasti teori yang mereka gunakan itu sudah sesuai dengan masalah yang mereka angkat. Jadi ini tahapan yang saya persingkat, tetapi justru membuat tahapan itu menjadi lebih efektif. Baru kemudian setelah ini selesai, mahasiswa ini melakukan pengumpulan data dan kemudian melanjutkan bab 4 sampai 6 sesuai dengan teknik analisis data yang ada di metode penelitiannya. Jadi ini sedikit tips bagaimana kita bisa membuat proses skripsi menjadi lebih cepat bimbingannya. Dan mungkin juga Anda bisa tawarkan ini ke pembimbing teman-teman, Ibu Bapak, bagaimana kira-kira kalau misalnya saya mencari relevansinya dulu antara masalah dengan teori sebelum saya menulis bab 1. Karena takutnya kalau saya sudah menulis bab 1, tetapi teorinya tidak cocok atau tidak sesuai, saya perlu revisi atau bahkan mengubah judul dan seterusnya. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.